Kalau misal tindakan memang secara yang kita tahu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti Betul. lebih baik melakukan sebuah tindakan sebelum itu terjadi daripada sudah terjadi kan. Betul. Memang harusnya namanya seorang siswa, seorang siswi yang labelnya seorang terdidik ya harusnya menunjukkan bahwa mereka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Insight Kaltim yang akan membahas berita-berita terhangat di sekitar Kalimantan Timur bersama saya Intan. Kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari kenakalan remaja. Untuk itu, saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mas Adi Rizky Ramadan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mbak Intan baik. Kabar baik ya, Mas ya. Bahagia, sehat, sentosa selalu. Insya Allah bahagia, sehat dan sentosa selalu. Iya, Mas. Mas, ya. Ngomong-ngomong, beberapa episode kemarin kita sudah membahas kenakalan remaja ya, Mas ya, dari kasus-kasusnya, dari penyebab-penyebabnya, ya dampak-dampak yang sudah dilakukan. Banyak ya, Mas ya. Kita mungkin review lagi yang soal kayak kasus-kasus parah ya, yang bikin kita miris, misalnya bullying yang akhirnya menimbulkan kelakuan-kelakuan yang nggak patut dicontoh, kayak murid bacok gurunya, wah, murid berantem sama temen seangkatannya, sekelasnya, gitu. Iya, pengaruh dari tontonan, keren-kerenan gitu ya, ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan gitu ya, penormalisasian perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak wajar gitu ya, Mas ya. Mas, untuk Mas sendiri gimana sih, Mas nih caranya mencegah agar kita tidak terjerumus ke dalam dunia sana, ke dalam kenakalan remaja ini, gimana nih, Mas? Akan bersih banget ya saya. Enggak, ini reminder juga untuk kita semua gitu ya. Kalau misal tindakan memang secara yang kita tahu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti lebih baik melakukan sebuah tindakan sebelum itu terjadi daripada sudah terjadi kan. Betul. Masuk ke tindakan preventif kan, artinya mencegah tadi. Kalau mencegah artinya fokus pada sedari awal, sedari dini. Karena namanya seorang anak ketika berkembang itu semakin dia besar, semakin dia bertumbuh, pasti ada masukan-masukan dari lingkungannya, dan biasanya anak tuh sangat sensitif terhadap apa yang dia lihat. Nah, ketika kecil pasti dia melihat siapa yang paling dekat dengan dia pada saat kecil, ya tidak lain adalah keluarganya. Nah, berarti tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah bermulai dari keluarga. Apalagi sosok seorang ibu kan, yang paling dekat, di mana ya guru pertama juga yang kita tahu, diniyah pertama adalah seorang ibu kan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah tadi, berfokus pada keluarga, hubungan keluarga dan anak, khususnya ibu tadi. Meskipun ayah juga punya peran ya, tapi ini kan yang kita lihat secara jelas, itu adalah ibu dan anak lebih dekat. Yang bisa dilakukan seorang ibu adalah menerapkan apa yang bisa menyebabkan dia memiliki dampak buruk ke depannya, kayak hal-hal kecil aja gitu. Ini tuh nggak boleh dilakukan, misal dari hal yang paling gampang adalah mencontohkan. Menerapkan apa yang menjadi keyakinannya, beribadah salah satunya. Dengan ibadah, misal ibunya nggak perlu selalu mengajak anaknya untuk beribadah, kayak contohin aja dulu. Kadang kan anak-anak yang kita lihat di video tuh mereka niru sendiri, dan artinya yang bisa kita lakukan dari awal adalah mencontohkan dulu. Mencontohkan dulu, kemudian baru nanti ada ucapan-ucapan, karena kan namanya anak itu nggak bisa langsung ngerti apa yang kita omongin, nggak bisa juga kita ajak langsung serius kan. Jadi yang bisa kita mulai adalah dengan mencontohkan perilaku yang baik. Misal hal-hal kecil aja, menata barang yang udah kita pakai, disimpan kembali, itu adalah ada faktor tanggung jawab. Kemudian ketika kita ingin meminjam sesuatu, tunjukkan kata-kata yang baik, adab-adab yang baik. Itu misal meminjam, tolong, terima kasih, itu diajarkan. Itu adalah tindakan-tindakan yang memang bisa dilakukan sedari dini sebelum kita lanjut ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena apapun itu tergantung dari kecil ya, tergantung apa yang sudah ditanamkan sedari dininya ya. Kalau misalkan orang tuanya memang sudah mengarahkan ke hal-hal baik sedari dini, kayak tadi contohnya misalkan mengajarkan sholat tanpa harus bilang ayo sholat, tapi diajarkan dicontohkan langsung. Karena kan anak kecil tuh biasanya peniru handal, mereka peniru handal ya kan. Kita nggak usah capek-capek untuk
cuap-cuap, ayo begini, ayo begitu, anak tuh nggak ngerti gitu sebetulnya. Contohin dulu. Kecuali sudah beranjak dewasa, mulailah tuh diberitahu pelan-pelan. Tapi tugas orang tua memang memberitahu dan mengarahkan sebetulnya. Nggak yang justru kan anak-anak tuh kalau dilarang malah dikekang nggak sih? Kayak jangan ini, jangan itu gitu ya. Bahasanya bandel, gitu. Iya, bahasanya ganti, bukan bahasa jangannya tuh diganti ya Mas ya, kadang sepenglihatan saya seini saya lah ya gitu, kayak lebih baik gitu kalau ngasih tahu tuh ya udah ngasih tahu, karena anak tuh kalau misalkan memang sedari dininya dia sudah ditanamkan nilai baik, apalagi diberikan pondasi agama yang baik, insya Allah tuh ke depannya juga dia akan terarahkan gitu, apalagi udah remaja. Dan itu tuh kegiatan-kegiatan dan aktivitas juga ngaruh ya. Nanti kan bisa mulai SMP nih, kan mulai remaja, mulai SMP, mulai sekolah. Di sekolah juga kegiatan-kegiatan di sekolah sangat berpengaruh ya Mas. Iya, namanya sekolah kan pasti banyak kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya. Nah, itu adalah salah satu wadah yang disiapkan sekolah untuk anak-anak yang memang harusnya mereka ke situ, ditamunya ke situ. Ketika misal kalau di SMP saya dulu ada namanya eskul taekwondo, pramuka, PMR, ada juga dance juga yang suka dance, ada juga eskul memanah dan lain-lain. Itu adalah salah satu wadah untuk menyalurkan ekspresi mereka agar nggak ke ekspresi yang lain gitu. Dan memang harusnya namanya seorang siswa, seorang siswi yang labelnya seorang terdidik ya harusnya menunjukkan bahwa mereka tuh mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Misal adabnya yang bagus, kemudian sopan santun juga terlihat, cara mereka bertutur kata juga terlihat. Jadi antara apa yang dipelajari dengan apa yang mereka realisasikan ke masyarakat, keluarga itu tuh ada hasil. Dan tadi kalau berbicara tentang ya adab tuh kan memang jauh di atas ilmu kan. Kayak kita coba singgung deh kasus tentang perundungan atau kasus bullying yang ada di salah satu daerah itu. Kalau kita misal teliti lebih jauh, yang mungkin ini udah viral, semua juga udah melihat, kayak gimana sih seorang teman sebaya berantem dan teman-temannya yang hanya melihat, karena memang ada ancaman juga nih, kalau kalian bantu, kalian juga berantem sama saya, sampai kayak gitu. Dan ternyata ketika diteliti lebih jauh, orang yang melakukan perundungan ini adalah orang yang pintar, berprestasi. Berprestasinya juga bukan main-main, dia juara tartil Quran, artinya dia seorang yang memang punya base agama yang bagus. Terus dia juga juara pencak silat juga, dia punya salah satu skill di luar pendidikan yang memang terasah juga. Tapi ketika dia tidak dibarengi dengan tadi adab yang bagus, ya buat apa juga gitu. Dan itu adalah adab tuh nggak bisa kita cari hanya di pendidikan. Kembali lagi tadi ada peran orang tuanya. Kemudian orang tuanya membimbing di mana dia harus bertempat tinggal, misal dididik ke pesantren kah. Kemudian dibimbing lagi arah sekolahnya yang bagus tuh di mana, dan itu peran orang tua. Dan pencegahannya memang ya diawali dari orang tua. Karena pinter aja tuh nggak cukup ya. Kadang juga ada beberapa orang tua yang memang menekankan kamu harus ranking 1 ya, kamu harus begini, harus begitu ya, tanpa kadang memperhatikan adab-adabnya, tanpa mencontohkan adab-adab yang baik. Karena mungkin ada beberapa orang tua yang terlalu berfokus pada nilai dan prestasi anak gitu ya, tanpa mengarahkan adabnya justru yang lebih penting gitu ya. Karena kalau misal ini terjadi sama adik saya kan, adik saya juga termasuk korban pembulian di sekolahnya, di kelasnya. Memang ketika saya nanya, ini real ya, kayak, Dek, kamu tuh lebih suka punya teman yang pinter apa yang baik? Jawaban dia tuh nggak mau punya teman yang pinter, aku nggak mau punya teman yang pinter, aku lebih mau punya teman yang baik. Karena kalau punya teman yang baik, ketika aku nggak bisa dia bantu aku. Beda kalau sama teman yang pinter, ketika aku nggak bisa aku diledek katanya tuh, aku dibully, aku dijauhin, dan itu tuh terjadi sama adik saya sendiri. Jadi saya melihat bahwa ini tuh kasus anak-anak yang memang sangat memprihatinkan untuk zaman sekarang kayak gitu. Miris gitu ya. Jadi untuk teman-teman cobalah isi waktu teman-teman dengan hal-hal yang lebih produktif, karena sekolah pun sudah mewadahi ya, sudah memfasilitasi untuk mengekspresikan, untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat gitu, daripada setelah pulang sekolah bingung mau ngapain, akhirnya nongkrong-nongkrong gak jelas, malah menimbulkan kenakalan-kenakalan remaja yang lain gitu ya. Dan peran orang tua juga pasti penting, memilah-milih teman juga penting. Ya pasti, itu peran lingkungan, peran teman tuh pasti, karena kalau kita punya teman yang baik, pasti kita diajak juga ke arah yang baik. Nggak perlu pinter gitu ya. Ketika punya teman yang baik, pasti diajaknya ke arah-arah yang beribadah, pasti ke arah-arah yang membangun skill, kayak tadi, ayo kita eskul lah,
Ayo kita pergi ke kajian, pasti arahnya ke arah sana gitu. Jadi adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Walaupun kamu berprestasi sebanyak apapun, kalau adab kamu minim, itu nggak berarti apa-apa. Terima kasih nih Mas atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi reminder juga untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Insight Kaltim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.